Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdholi khalqil warah wa ala alihi ahli sidqi wal kamal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehatnya kita semuanya masih diperkenankan untuk tetap hidup, masih diperkenankan untuk tetap sehat, masih diperkenankan untuk tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam keadaan lancar tanpa suatu halangan apapun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jujur, sidik itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran melekat pada diri Muhammad sejak beliau sebelum diangkat sebagai Rasulullah, sebelum diangkat sebagai utusannya. Ketika Muhammad masih berdagang dengan menjalankan prinsip sidik atau kejujuran, akhirnya membuat banyak orang terkesima. Salah satunya adalah Khadijah, yang akhirnya Khadijah merekrut Muhammad sebagai partner bisnis sampai menjadikannya sebagai seorang suami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu perlu dan harus meneladani, menerapkan sikap sidik atau jujur sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kejujuran harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dan kejujuran praktek tersebut harus diterapkan dalam segala bidang. Bidang perdagangan, kalau dagang dengan diimbangi kejujuran, tentunya akan banyak menghadirkan para pelanggan, menghadirkan para customer. Dan inilah konsep rezeki. Jikalau rezeki itu, ada salah satu ulama tasawuf pernah bilang, rezeki jangan terlalu dikejar susah payah. Semakin kau kejar, semakin lari rezeki tersebut. Seperti kita menangkap kupu-kupu yang terbang. Semakin kita kejar kupu-kupu, semakin terbang tinggi. Tapi cukup sediakan taman penuh bunga. Dengan taman penuh bunga, maka kupu-kupu akan hadir, datang dengan sendirinya. Begitu juga rezeki. Kita berdagang. Kita kalau berdagang dengan jujur, maka rezeki itu tanpa kita kejar, dia akan datang sendiri melalui para pelanggan dan para customer. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah bentuk kejujuran dalam berbisnis atau dagang sangat perlu. Yang kedua, kejujuran dalam bentuk perpolitikan itu sangat perlu. Dengan berpolitik kejujuran, maka akan menjaga kepercayaan konstituennya, maka amanah jabatannya akan selalu eksis. Tapi rasanya kalau berpolitik dengan kejujuran agak sulit. Tapi kalau berpolitik dengan jujur kok bisa, maka itu menjadi luar biasa dan menjadi seorang pemimpin yang mulia. Yang ketiga, kejujuran dalam bentuk kepemimpinan. Nah, pemimpin daerah seumpama baru saja Presiden Prabowo melantik secara serentak memimpin daerah 900 lebih, hampir 1000. Memimpin daerah kalau mau menerapkan kejujuran dalam memimpinnya, maka dia akan diangkat derajatnya menjadi mulia di mata Allah dan di mata manusia. Lah, pemimpin yang jujur tinggal berani nggak berkata jujur, berani nggak berkata benar. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang tidak jujur, tidak berkata benar, jangankan di mata Allah, di mata manusia pun dia tidak akan pernah dipercaya oleh masyarakatnya. Kejujuran dalam segala aspek, kejujuran menjadi sangat penting. Buktinya apa? Buktinya Allah memerintahkan berkata jujur. Siapa berani jujur, siapa berani berkata benar, langsung akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana Allah ngendika, kalau tidak salah, liyajziyallahu shodiqin bisidqihim wa yu'adzibul munafikin. Agar Allah membalas apa yang dibalas, yaitu perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Sebaliknya, wa yu'adzibul munafikin, akan disiksa, akan diadab bagi mereka yang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
jujur itu menjadi sangatlah penting. Orang yang sekali bohong, tentu dia akan berpotensi akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sisa kehidupan kita, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk berkata jujur dan mampu berkata benar demi kebaikan kita semuanya. Kita berani jujur dan berkata benar akan diangkat oleh Allah derajatnya dan mulia di mata manusia. Kita sering berbohong, maka kita tidak ada artinya di mata Allah dan di mata manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.